Siapa? Tunjuk dong Pak Agung. Siapa yang Saya udah tunjuk ada ya. satu dulu? Ini aja nih, Mas Herizal Remedial 2 Depok. Nah, gimana Mas? Mas Herizal, Gimana pembelajaran sejauh ini Mas? boleh di-unmute Mas Herizal? Mas Herizal, terdengar suaranya? Dengar, Pak, dengar. Nah, Ya, sejauh ini gimana Mas Rizal pembelajarannya? Alhamdulillah lah, bisa dikit-dikit jadi pencerahnya. Apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Enggak juga, Pak. Oke. Nanti buat yang lain kalau nggak begitu jelas yang saya sampaikan, itu ada YouTube-nya ya, atau ada di online-nya. Saya nggak tahu Pak Sagung di mana, tapi kalau nggak ntar saya taruh ke YouTube juga bisa. Ya, nah, Ya, setahu saya ada begitunya. Mas Agung taruh di mana biasanya rekamannya Mas? iya nanti kita akan minta dari Mbak Rika recordingnya biar teman-teman bisa melihat ulang materi-materi kita dan juga kita kirimkan nanti materinya ya. Juga teman-teman nanti udah kirim menuliskan evaluasinya, mengerjakan evaluasi terakhir, nanti ada materinya bisa teman-teman klik. Kalau video pelatihannya? Video pelatihannya boleh juga nanti Pak, sekalian kita lampirkan juga pada link-link yang eh, Oke, nanti kita tunggu dari MNOS nanti Pak. oke sih. Ya, lanjut deh kalau kayak gitu. Ya, ada lagi yang lain mungkin yang mau komentar. Makasih Mas Rizal. Ya, yang lain mungkin? Kalau enggak ya udah deh. Hari hari Sabtu masuk kerja. Kita masuk ke lanjutannya. Ya. Ya, kita masuk lagi sekarang. Anggaplah Anda sudah nagih pakai fidusia. Lalu ternyata susah. Anggaplah Anda udah nagih pakai segala macam, lalu susah. Ada nggak jalur yang lain? Jawabannya ada. Namanya kepailitan. Tapi kepailitan itu agak sedikit beda. Kapan pakai kepailitan? Ketika unitnya nilainya gede atau yang kedua, ya kita sakit hati aja masih sama si customernya mau ngasih pelajaran. Ya, apa sih kepailitan itu? Seringkali orang ngomong bangkrut. Bos, gua bangkrut, gua nggak ada duit, gua bangkrut. Indonesia nggak mengenal istilah bangkrut. No, 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 no. Bangkrut itu istilah dari bule. Indonesia kenalnya pailit. Nah, apa itu pailit? Pailit atau kepailitan adalah sita umum, ya, sita umum atas semua kekayaan debitur. Jadi semua kekayaan dia disita. Ya, yang pengurusannya dan pembebasan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Udah. Pak, kalau kurator nyebelin gimana? Ya dia bisa diganti oleh hakim pengawas. OJK, apa? Nanti gua tahu di bengkelnya, di dalam, biar pasin dulu. Mau OJK ya? Oke, selanjutnya ya. Jadi kepailitan adalah sita. Bangun, gitu, ngomong gitu. Oh, salaman aja lu. Nah, jadi kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nih, jadi disita semuanya. Gimana cara prosedur pailit? Pertama dari perusahaan kita gitu ngajuin pailit terhadap seseorang atau perusahaan. Lalu dijawab oleh dia, lalu replik, lalu duplik, sama kayak perdata, kesimpulan, lalu putusan. Nah, dari mulai diajukan pailit sampai dengan keputusan itu 60 hari, Om. Lalu rapat review pertama pencocokan piutang, insolvensi, artinya nggak bisa bayar, ya, lalu diberesin alias dijual-jual dan dibayar oleh kurator, lalu pengakhiran pailit. Nah, putusan kasasi ya harus diucapkan paling lambat 60 hari, ini yang di sini nih, yang pojok ini. Ya, setelah tanggal permohonan kasasi oleh MA. Jadi di pailit tidak ada pengadilan tinggi. Jadi dari negeri ya niaga nyebutnya langsung ke kasasi Mahkamah Agung. Kalau ada bukti baru atau novum, maka bisa lakukan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK. Lewat dari 180 hari maka nggak bisa lagi dilakukan novum.
Putusan PK harus diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah tanggal permohonan pengadilan ini. Jadi 32 itu anggapnya 1 bulan, 180 hari anggaplah 6 bulan, 60 hari anggaplah 2 bulan. 2 tambah 6 tambah 1. Dalam 9 bulan sudah selesai tuh kepastian hukumnya. Ya, sudah selesai kepastian hukumnya. Dalam artian apa? Dalam 9 bulan udah clear mau diapain. Nah, apa bedanya antara kepailitan dengan non-pilot? Ya, kalau kepailitan, kalau di non-pilot, kalau kita pakai profcol, external collector. Kalau di kepailitan, external collector profcol kita namanya kurator. Masalah dengan kurator adalah dia loyal sama yang bayar. Di mana kurator dibayar? Dari harta yang disita sama dia jual, dia dapat sekian persen, 2,5 sampai 5% dari barang yang dia jual. Makanya kalau ternyata perusahaan yang mau dipaikan punya aset gedung harganya 100 miliar, itu 2%, 2,5% udah 2,5 miliar. Sama si kurator dijual murah aja 50 miliar. Yang penting gue dapat duit cepet. 1 miliar gue dapat langsung, kerja cuma sebentar. Nah kayak gitu. Jadi si kurator bisa jual semurah-murah dia mau, bodo amat, yang penting jadi uang. Ya. Nah, masalahnya kadang-kadang kurator juga ngelihat nih kalau gua jual, anggaplah unitnya Innova. Kalau gua jual lakunya 250 juta atau 200 juta. 200 juta, gua dapat cuma 5 juta. Ah, mendingan gua pakai aja sendiri ya. Gua pakai sendiri, lalu puas gua. Maksudnya apa? Ya gua pakai aja, ngapain gua jual? Kalau gua pakai sebulan nyewa 5 juta, gua pakai 10 bulan kan jadi 10 kali 5 juta 50 juta. Lebih untung kalau gua pakai sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat kepada aturan dari si ini si apa undang-undang dari kepailitan. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan itu menyatakan setiap kreditor pemegang hak agunan kebendaan seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena dia separatis. Nanti saya jelaskan. Namun pasal 56 ya kurator bisa minta ditangguhkan maksimal 90 hari. Jadi kalau kurator yang nggak mau ya udah maksimal 90 hari. Ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit dulu. Pertanyaannya adalah gimana cara dapat kepailitan? Yuk baca yuk. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Jadi misalkan saya punya utang kepada leasing, Flip-an 1. Saya punya utang lagi kepada Adira. Saya ya. Nah, dari 2 itu yang Adira dibayar, yang Flip-an nggak dibayar. Maka Flip-an bisa mempailitkan si customer. Walaupun Adiranya nggak bermaksud untuk ikutan. Tapi sepanjang kita bisa nunjukin bahwa ternyata dia benar punya utang di Adira. Taunya dari mana utang di Adira? Kita print aja slip. Di slipnya ada tuh utang dia kemana aja, sampai berapa lama. Print slipnya, kasih tahu, Pak, bisa. Sebagai buktinya slip. Karena slip adalah dokumen otentik dari pemerintah itu. Ya. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau Anda lagi sakit hati sama orang, gampang. Ya, cari yang punya utang sama dia. Lalu cari yang paling kaya, yang kreditornya. Oh, Pak Haji. Pak Haji Bapak kesel sama Pak Andri ya. Udah Pak Haji, kita pilotin aja. Ya. Nah, kemudian gimana cara militinnya Pak Haji? Wah, cara militinnya gampang. Gimana tuh Pak? Kita cari pengacara untuk urus. Karena aturan undang-undang harus pengacara. Setelah itu gimana? Ya, setelah pengacara ada, pengacara yang urus, bayar tuh. Ya, uang pendaftaran 5 juta. Setelah itu udah honor pengacara 15 lah, sampai 20. Ya, bilang pengacara begitu udah rapat kreditur pertama, udah kamu nggak usah urus lagi. Yang penting awalnya doang ngurusin, biar kesannya ada pengacara, selebihnya gua aja yang ngomong sama Pak Hakim. Karena ini sederhana kok. Udah.
Begitu dia diurusin pilot kan panik dia. Dan begitu dengar ada yang mau dipilotin, kurator udah pada nunggu. Saya aja Pak Kuratornya, saya aja Pak Kuratornya, pada rebutan. Hakim niaga juga senang, ya senang dia ngurusin pilot, duit ini, diduitin ini. Bedanya dia kan udah ada honor dari pemerintah, kecuali ada yang ngasih uang terima kasih. Tapi kurator kan dapat duit. Ntar kuratornya bakal nempel ke hakimnya. Gimana caranya dia mau baik-baik sama si hakim. Ya, mau dia kasih apa hakim terserah urusan kuratornya. Tapi yang artinya adalah ini kayak burung pemangkan bangkai. Pada rebutan nih ada bangkai nih, calon bangkai, orang udah mau mati, mau pilot, burung pemakan bangkai langsung ngerubungin. Dulu-duluan siapa yang bisa masuk. Nah, pada saat nanti dia udah pilot, itu ada 3 jenis kreditor. Yang pertama konkuren, yaitu kreditor yang sama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada didahulukan. Kreditor yang piutangnya tidak dijamin oleh jaminan kebenaran dan tidak didahulukan. Yang kedua kreditur preferen, yaitu kreditor yang oleh undang-undang didahulukan pelunasannya terlebih dahulu. Yaitu apa? Pajak dan buruh. Buruh apa? Pesangon. Ya, pajak dapat pajaknya, pesangon dapat pesangonnya. Itu. Ini cabang Serang kok gelap ya? Kagak ada orangnya. Ini beberapa cabang cuma videonya doang, orangnya nggak ada nih. Ya, wah ini urusan Pak Agung ini. Ya, lanjut lagi. Lalu kreditor separatis. Nah, ini Anda. Lipan Finance masuk di kreditor separatis. Apa tuh? Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, kreditor yang piutangnya dijamin oleh jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Nah, Anda separatis, separasi, dipisahkan, separate. Jadi nggak digabung sama yang A dan B. Kenapa? Anda bisa eksekusi tanpa perlu pakai pilot. Jadi kalau ada kurator minta sertifikat, minta BPKB, nggak usah kasih. Nggak usah kasih. Ya, jangan kasih sama sekali itu. Pegang aja. Kecuali kalau kuratornya mintanya lewat pengadilan dan dikeluarin surat oleh pengadilan, baru Anda kasih. Tapi kalau kurator minta ke Anda, nggak usah kasih. Anda separatis kok. Kurator bilang, saya mau minta biar nanti saya jual. Ya udah Anda jual aja. Tapi nanti Anda bilang, kalau dia jualnya misalkan 50 juta, saya nggak terima. Karena saya nggak setuju. Anda bikin surat ke hakim, ini harusnya harga jualnya unit ini bekasnya di pasaran 90 juta. Kenapa si prokurator jual 50 juta? Kami tidak setuju. Sepanjang BPKB masih di Anda aman. Kalau BPKB udah di tangan kurator, dia jual, Anda nggak bisa apa-apa. Makanya BPKB-nya Anda pegang aja sampai si kurator mintanya lewat pengadilan. Kurator nggak bisa menjarain Anda. Yang bisa menjarain Anda, yang bisa marah-marahin Anda itu adalah pengadilan. Dan pengadilan harus nyita. Tapi nggak bisa ke Anda, kurator. Yang bisa nyita ke Anda siapa? Jurusita. Lewat mana? Tadi penetapan sita pengadilan. Siapa yang tanda tangan? Ketua pengadilan. Kurator nggak bisa nyita ke Anda. Kurator bisa nyitanya kepada si customer yang dipilotkan. Anda nggak ada urusan kurator. Nah, tata cara kepailitan diajukan oleh debitur atau kreditur kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum debitur. Debitur punya 2 atau lebih kreditur. Ya, debitur memiliki hutang jatuh tempo dan dapat ditagih pada salah satu kreditur. Harus diajukan oleh advokat. Jadi makanya Anda harus pakai pengacara. Tinggal deal aja kok. Saat terjadi putusan pernyataan pilot, maka sudah efektif. Meliputi seluruh kekayaan debitur. Nah, kalau yang separatis kan bukan kekayaan debitur. Itu kekayaan yang punya fidusia. Makanya nggak meliputi, hanya meliputi kekayaan debitur. Kalau udah ada jaminan fidusia itu bukan kekayaan debitur, itu punya fidusia. Ya, lalu pembagian budel pilot, kalau ada separatis maka punya separatis dulu. Baru sisanya ke preference, pajak dan buruh, baru yang konkuren. Kalau yang tidak dijaminkan, ya udah pajak dan buruh dan konkuren. Nah, kita kan yang ini separatis, dipisahkan, separasi. Ya. Nah, saya mau bahas sedikit tentang yang tadi itu undang-undang kepailitan. Ya, sebentar. Di-download Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ya, mohon maaf.
Ya, teman-teman, ini kelihatan nggak di layar? Saya mau buka. Ini saya stop share dulu deh, biar enak. Ya, tunggu. Ya, saya mau buka undang-undangnya. Tuh, Pak deh. Ya dong. Nah, yuk. Kita share lagi ya. Ini undang-undangnya. Nah, saya yakin udah baca sekarang. Ini undang-undang tentang kepailitan. Tuh, bisa dibaca ya. Oke. Ini naikin dulu. Biar bisa full screen. Viewing. Nah. Ya, ini dikecilin sangat. Dah. Tuh, undang-undangnya tuh. Ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke sini, ya, undang-undangnya, ini kalau saya kecilin lagi, oh bisa. Wes, Anda lihat yang pasal berapa tadi? 55. Jadi kalau ditanya apa undang-undang berhubungan dengan itu, nah, Anda lihat di sini aja. Twing gitu. Ya, keluar terus tuh. Nah, ini bacanya lama juga ya. Salah saya. Ini kalau yang itu gimana tadi? OCR, extract, screenshot, add text. Tampilannya go to page. Halaman berapa tuh biar cepat? Ini pasal berapa nih? 35. Ya, 53. Nah, ya 55 nih. Tuh, ini yang saya bilang tadi. Jadi setiap orang yang pilot nih nomor 55 tolong dibaca teman-teman. Semua yang punya kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek atau hak guna dapat mengisi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tuh, jadi Anda eksekusi aja nggak ngurus. Tapi kalau si kuratornya minta, maka dapat ditangguhkan sampai 90 hari. Lewat 90 hari nggak bisa. Pak, 90 harinya dari mana? 90 harinya dari tanggal keputusan kepailitan. Nih, yang gambarnya mana tadi? Nih, dari masa putusan. Dari sini. Begitu ada kurator. Jelas, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi begitu udah ada rapat kreditur pertama, pasti udah ada kurator itu. Begitu udah ada putusan, ya tambah 90 hari, itu maksimal si kurator boleh megang. Saya rekomendasikan jangan pernah BPKB kasih ke mereka. Bilang kalau ntar udah laku, udah ada yang mau beli, baru kita ngomong BPKB dikeluarin. Kalau nggak mau. Dan kalau angkanya nggak sesuai, Anda bikin surat kepada hakim pengawas. Bilang Anda nggak setuju, karena tidak menguntungkan. Ya, di sini disebutkan, ya, yang pasal tadi, ya, ini dibilang untuk kasih harga yang terbaik. Udah, kalau ternyata nggak terbaik, Anda nggak mau. Ya, udah, kurang lebih itu. Saya lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada yang namanya undang-undang, hukum gugatan sederhana. Nah, apa itu gugatan sederhana? Ya, yuk kita bahas. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Pak, pembuktian sederhana kayak gimana? Gini, Pak, saya nyuruh dia untuk bangun rumah saya. Ternyata bangunnya nggak sesuai spek saya. Bangunnya sesuai spek dia, jadi saya nggak mau bayar. Nggak bisa dong, kan harus bayar. Kan gue udah bikin, tapi nggak sesuai spek. Ya udah, kita buktiin di pengadilan. Ini nggak sesuai spek. Oke, kata Pak hakim pengadilan. Ini agar sesuai dengan spek, maka kita harus panggil saksi ahli untuk ngasih tahu ini sesuai spek atau enggak. Maka itu nggak sederhana, karena udah panggil saksi lain. Tapi kalau cuma bilang,
Pak, dia ditilang. Ini ada surat tilangnya. Ya udah bayar tilangnya. Itu pembuktiannya sederhana. Ini ada fotonya Pak melanggar. Oh ya udah. Pak, dia udah ngambil leasing. Dia belum bayar nih Pak, udah 2 bulan. Mana buktinya? Nih Pak, belum bayar. Oke, kamu buktiin kamu udah bayar. Emang Pak, saya belum bayar, saya nggak ada buktinya, saya udah bayar. Ya udah, itu pembuktian sederhana. Karena nggak perlu panggil saksi ahli. Kalau udah perlu panggil saksi ahli berarti tidak sederhana. Ya. Nah, jam waktu pemisahannya itu adalah 25 hari kerja. Keberatan 7 hari kerja. Jadi 25 hari kerja udah ada putusan. Nggak nyampe sebulan. 7 hari kerja cuma seminggu, itu udah ada kalau nggak ada keberatan. Dan hakimnya cuma seorang kalau putusan tunggal. Tapi kalau keberatan baru pakai majelis, alias nggak cuma satu hakim. Bisa 2 atau 3 hakim. Nah, ini yang menarik. Kita bisa nuntut ya kepada bersangkutan dan perusahaan tempat dia kerja agar gajinya nanti setengah dikirim ke kita, setengah ke dia. Diputuskan oleh pengadilan perlu begitu, maka bisa. Ya, nah nilai gugatan kalau 500 juta, ya, dan kalau enggak kita minta sita rumahnya atau sita barang-barangnya. Namun, dan dia bisa pakai prosedur elektronik ya, kayak yang saya tunjukin tadi, jadi nggak perlu datang. Namun, ya ini kapan kita pakai? Kita pakai kalau kita nggak bisa gugat unitnya. Kalau unitnya kabur, hilang, kita nggak bisa nyari-nyari. Ya udah, kita gugat rumahnya aja. Rumahnya disita tuh ganti unitnya, karena unitnya dibikin hilang, nggak mau diserahin ke kita. Itu aja udah. Kita sebut dia punya rumah, rumahnya mau kita sita. Kenapa? Karena unitnya hilang. Rumahnya aja yang diganti buat bayar. Apa itu PMH? Perbuatan melawan hukum. Ya, ini ada tulisan PMH. Ini kok. Nah, ini ada PMH nih teman-teman. Perbuatan melawan hukum. Ya, kita ada kerugian. Udah langsung. Jadi timbang repot-repot, sita aja barang dia yang lain. Rumahnya kek, motornya kek, apa kek, pakai gugatan sederhana. Itu. Ya, setelah sederhana kita bahas tentang pidana. Terkait gugatan sederhana dan pilot, ada yang mau nanya nggak? Oke. Setelah itu gugatan sederhana dan pilot, ada yang mau nanya? Ya, karena tidak hari. Gini Pak, Ya Pak. terkait dengan unit yang hilang tersebut kan bisa dilakukan gugatan sederhana Pak. Unit hilang yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan sita terhadap aset lain yang bukan menjadi objek fidusianya. Apakah aset tersebut harus kita daftarkan dulu yang kita lihat misalkan rumah atau misalkan kendaraan lain yang bukan objek tersebut tapi sudah lunas gitu. Apakah harus kita daftarkan dulu atau bagaimana Pak? Atau kita taksir dan nilai angka misalkan ada perbedaan gitu Pak? Ya, yang pertama adalah itu harus masuk dalam surat tuntutan. Surat tuntutan. Iya, kita menuntut. Oh, tuntutan atau gugatan Pak? Ya, surat gugatan. Gugatan ya? Ya, di gugatan kita bilang bahwa dia nggak bayar dan unitnya nggak bisa ditemukan. Dengan ini saya minta mohon sita jaminan aset dia yang gini A, B, C, D yang nanti akan dijual untuk membayar hutang dia. Oh. Nanti pengadilan akan memberikan surat sita jaminan. Barang-barang ini disita jaminan untuk membayar hutang dia kalau dia nggak mau ngasih unitnya. Oh, siap. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau nggak digugat, nggak ada dalam gugatan, ya hakim nggak akan setujui atau nolak karena nggak ada dalam gugatan. Sama kayak LP, kalau nggak di LP nggak disebut ya nggak bisa. Sama kayak di kejaksaan, kalau kejaksaan nggak nyebut pasal-pasalnya, maka hakim mutusinnya pakai apa? Ya, semoga cukup jelas ya. Oh, baju ya cukup jelas ya Pak. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Izin nanya Pak. Ya. Ya, silakan Pak Rodi. Saya Pak. Ya. Saya Pak. Pak, seberapa efektif sih Pak kalau misalnya penyelesaian melalui gugatan sederhana gitu Pak? Dan itu prosesnya makan waktu lama apa gimana Pak? Terima kasih. Ya, sama efektifnya dengan semua kasus hukum di Indonesia. Anda tahulah kasus hukum Indonesia. Kenapa kalau Hotman yang megang beres? Kenapa Hotman Paris yang megang beres? Karena dia bisa bikin itu jadi rame di media sosial. Yang kedua, dia punya duit bagus sehingga dia bisa masuk
Dan dia punya hubungan network dengan beragam petinggi. Indonesia ya kayak gitu kawan. Kalau lu kenal sama jenderal, lu kenal sama Presiden Prabowo gitu, sebelah rumahnya lagi tinggalnya teman baik, ya biasa main gundu bareng gitu kan dari kecil sampai gede, ya kan? Nggak tahu gundu apa kalau udah gede yang dimainin, ya udah. Beginian nyodok kali bola sodok, udah pasti beres cepet. Tapi kalau nggak ada hubungan, pas pelaksanaannya kita bisa menekan negara-negara tertentu. Tujuannya adalah ya gue bisa nyita. Gini, saya punya temen, dia berantem sama kakaknya. Kenapa? Begitu bapaknya meninggal, ya, nggak nyampe 5 tahun, tahu-tahu aset-aset keluarga dia udah milik orang lain. Terus kata anaknya, kok gini sih? Kok yang namanya ruko kita, usaha kita yang di Pasar Ciputat, kok sekarang jadi toko emas? Itu gimana ceritanya? Lalu abangnya bilang, ya disita sama bank, lalu sama bank dibeli sama orang itu, lalu udah. Kok bisa disita bank? Ya dulu Bapak kan kreditin. Bapak kreditin dari mana? Aku nggak tahu Bapak kreditin. Ya itu ada tanda tangan Bapak. Ya kata orang bank gitu, Bapak kreditin. Itu tanda tangan Bapak atau Bapak atau Abang? Kok kita nggak tahu sama sekali? Ya udah pokoknya udah dijual, udah. Udah nggak usah dibut. Pertanyaannya adalah, ya kenapa sih orang toko emas itu bisa beli ruko-ruko itu? Ya karena dijual sama si bank. Kenapa bisa dijual si bank? Ya karena sertifikatnya udah dipegang sama dia. Nah prosedurnya sekarang, unitnya Anda bisa sita eksekusi nggak? Kalau Anda pakai jurusita pengadilan, bayar, bla bla, bisa dieksekusi. Pertanyaan yang kedua, emang ada yang mau beli? Pak, saya beli tanah lelang di Permata Hijau, ya seberangnya di Kebayoran Lama, seberang Permata Hijau, ya itu nggak gede, cuma 1040 meter. Ada bangunan 400 meter di situ sama rumah kontrakan 10 biji. Pertanyaan saya, itu saya berdamai sama dia, tapi beberapa pengacara datang ke saya, Pak, udah jual aja ke kita, Pak. Bapak sama dia kan utangnya cuma sekian, cuma berapa M doang, sama kita aja saya beli 5 M deh, Pak. Harga pasar kan 10 M, ntar saya 3 M buat beresin, saya untung 2 M. Boleh ya, Pak? Ada aja yang mau. Kita belum tentu jual lengkap, kita bisa begituin. Banyak cara, Pak. Tapi itulah Indonesia. Semoga jawab ya. Eksekusinya masih isu belakang lagi. Tapi tujuan kita bukan kita eksekusi. Tujuan kita adalah, lu mau serahin unitnya atau rumah lu disita. Detik rumah lu mau disita, gue bisa jual tuh. Walaupun masih proses ke orang-orang yang mafia tanah. Banyak yang mau. Pensiunan jenderal itu banyak yang mau kayak gitu-gituan. Modalin, gue ambil, jualnya pada di bawah NJOP, kelar. Dia bayar itu jurusita pengadilan, gini-gini, dia modalin. Kita mah nggak mau tahu, yang penting utang dia 100 juta bayar, mau tuh rumah dijual 800 juta kek, 50 juta kek, terserah. Pokoknya lu lelang aja udah. Ntar lu mau lelang harga berapa, urusan lu. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Pak, Ya. ini Pak terkait dengan proses eksekusi sebelum dikatakan pilot atau tindak lanjut dari perusahaan kita, bagaimana kita cara menangani kasus tersebut apabila debitur itu juga mengajukan proses LP atas kepilotan mobil hilang, misalnya usahanya pilot, dia sedang meng-LP-kan orang lain juga. Apa tindakan kita, Pak? Sedangkan argo di perusahaan kita tetap berjalan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Perhatikan ya, dia mau LP atau nggak mau LP, ya, maka Anda harus paham dulu di sini gugatan dia apa. Kalau Anda tergugat, biasanya Anda dapat tuh surat LP-nya sebagai turut tergugat atau sebagai saksi. Di situ baca ayatnya, tuntutannya apa. Pertama, kalau sita jaminan, kalau jaminan fidusia, maka nggak ada lagi yang di atas dia. Nggak ada lagi yang di atas dia. Saya ambil satu contoh kasus ya. Ini Oto Multi Arta melawan Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2011 atau 2013, saya lupa. Ya. Kejadiannya kayak gini. Ini ada 2 kasus kayak gini ya teman-teman. Kejadiannya kayak gini. Ada mobil Suzuki APV dipakai buat
beli ngangkut bensin dalam jerigen. Itu dianggap sebagai penimbunan jerigen, lalu disita sama polisi, lalu masuk pengadilan. Keputusan pengadilan adalah semua objek yang dipakai maka disita untuk negara. Disitalah untuk negara. Masuk rubasan, rumah umum yang barang sitaan negara itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Si Otto Multiarta itu Anda bisa googling ya, ada kok surat putusannya di Mahkamah Agung e-court. Dia melakukan gugatan ke pemerintah, ke pengadilan untuk membatalkan putusan dari pengadilan negeri itu, yaitu disebutkan apa? Ini fidusia, dan karena fidusia melekat. Jadi ini miliknya si Otto Multiarta, bukan milik negara. Lalu diputuskan oleh negara, benar ini punya Otto Multiarta. Karena kemarin hakimnya nggak tahu bahwa itu barang dari leasing. Dan leasingnya nggak diminta untuk hadir, untuk cerita bahwa ini punya dia. Lalu dengan tuntutan itulah, ya diserahkan barangnya ke si Otto Multiarta. Yang disita cuma jerigennya doang. Mobilnya enggak, itu punya Otto Multiarta. Kenapa? Karena sudah diikat fidusia. Nah, belajar dari kasus itu, kalau orang LP itu kan pidana ya. Pidana kan beda sama perdata, bukan kepemilikan barang. Pidana adalah pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, bukan kepemilikan barangnya punya siapa. Kepemilikan pula barang punya siapa, itu adalah yang tertinggi adalah pengadilan. Yang kedua sesuai undang-undangnya, kalau dia hak tanggungan maka punya yang punya jaminan hak tanggungan. Kalau fidusia maka dia punya penerima fidusia. Ya, nah itu dari dasarkan itu, jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Bodoh amat sama polisi, lu sita tuh unit. Dan kalau polisinya datang, saya meminta BPKB-nya sebagai barang bukti, jangan kasih. Bilang Pak, itu BPKB disimpan di kantor pusat. Kalau Bapak mau, Bapak ajukan surat ke kantor pusat dan tertulis Pak. Karena nggak bisa omongan, harus tertulis. Mana surat tertulis Bapak? Oh, dia nggak bisa ngajuin. Kalau dia ngajuin tertulis dan itu ternyata melanggar hukum, itu udah jadi bukti buat ke propam. Ya, biasanya main datang, main gebrak, mana ngambil, mau ngambil, mana suratnya Pak? Nanti kita ajukan ke kantor pusat karena semua dokumen BPKB disimpan di kantor pusat. Udah jawabannya itu aja. Ya. Udah. Nanti kalau kantor pusat dia datang, iya Pak, itu dijadikan jaminan ke bank. Bapak mintanya ke bank, makanya suratnya mana? Buat dikasih ke bank nanti. Bank apa? Bapak bikin surat dulu. Tanda tangannya mana? Siapa yang tanda tangan di situ? Penyidik, penyelidik, apa atas dasar apa dia melakukan penyitaan? Nanti bisa dipropam itu kalau ternyata melanggar kode etik, ya hukum acara pidana. Itu bisa panjang. Biasanya dia nggak berani kalau surat pakai surat tertulis. Maunya gertak-gertak, dan kalau pakai surat kemungkinan besar suratnya palsu. Kita harus cek kebenarannya. Kita datang ke sana, ini benar nggak suratnya? Ini udah melanggar aturan hukum misalkan. Ini nggak ada keputusan pengadilan bahwa ini disita. Untuk menyita harus ada syaratnya ini. Mana nih? Nggak ada penetapannya. Udah. Nah, jadi sekali lagi Anda sita aja barangnya. Kalau nggak, Anda pakai penetapan pengadilan untuk menyita itu. Dapat barangnya, bodo amat yang lain. Mau lagi proses, mau lagi hukum, lagi apa, bodo amat. Nggak ada urusan. Kurang lebih itu teman-teman. Sepanjang nggak ada surat tertulis yang nanti bisa jadikan tuntutan kita ke pengadilan, maka bodo amat. Tugas kita adalah nyelamatin aset. Kalau nanti ternyata panjang urusannya, urusan litigasi. Biar dia yang ngasih keputusan kita harus gimana. Tapi jangan sampai kita mutusin diri sendiri. Kalau litigasi bilang jangan tampil, maka minta tertulis dari tim litigasi perusahaan Kelipan Finance. Minta email. Nanti emailnya kita cetak nih, berdasarkan email ini kita nggak jalanin. Bukan karena kita nggak mau jalanin. Sehingga kolektor nggak akan disalahin oleh manajemen. Sekali lagi, jangan sampai kita kolektor disalahin. Kita nggak bergerak gara-gara dianggap kita nggak melakukan. Jangan mau semuanya pakai omongan. Minta tertulis. Kenapa? Jadi bukti. Dokumen nomor 1, bos. Dalam perdata dokumen nomor 1 tertinggi, bos. Minta tertulis. Kita print. Cetak. Tanda tangan di situ. Teman suruh baca, tanda tangan. Teman suruh baca, tanda tangan. Saksinya banyak. Kelar, kita punya dokumen, kita punya saksi. Selesai. Ada apa-apa, Anda nggak akan dipecat, Anda nggak akan dipersulit perusahaan, dan Anda nggak akan disalahin. Kurang lebih begitu. Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Dip, ada lagi mau nanya? Enggak?
kita Yang masuk ke Pak, yang Pak, siapa lagi mau nanya? saya Pak. Ya, ini yang terakhir ya. Habis itu kita ke pidana. Ya, sebelum pidana Oke. silakan mau nanya apa? Ya, yang tadi nyambung pertanyaan tadi Pak, untuk dokumen-dokumen yang dibawa pada saat ngambil unit punya perusahaan kita, yang terjadi biasanya di kantor polisi apa dia minta fidusianya asli, fidusia yang asli yang harus dibawa. Nah, sedangkan untuk prosedur birokrasi di kantor IPAN kadang kan agak sulit. Atau ada triknya dari Bapak untuk mensiasati hal tersebut, Pak? Ya, memang kalau di Konoha Pak, kalau di Konoha itu ininya kurang. Sebelum melakukan sudah pendekatan dulu. Terus yang kedua bisa kita video call, bilang ini dokumennya ditunjukkan pakai video call gitu ya. Ini dokumennya ada dan dalam proses gitu untuk pengiriman karena disimpan di sana. Tapi ya tuh Pak. Ya, yang terpenting adalah unitnya kalau bisa dititipkan di kepolisian dulu. Jadi tidak boleh dibawa pulang oleh customer. Saya mau ambil topik yang lain ya tentang masalah pemberian sukarela. Pak, lawannya pemberian sukarela apa? Perampasan. Betul? Lawannya Betul, adalah Pak. ya. Nah, biasanya triknya nomor satu, kalau kita lagi narik ya di mall misalkan, maka kita bilang, udah Pak, biar nggak ribut, kunci mobilnya serahkan ke satpam. Ketika dia serahkan ke satpam, maka terjadi penyerahan oleh dia ke satpam. Kita nggak merampas. Betul nggak? Ya, nanti dari satpam kita, Betul, Pak. urusan kita sama satpam. Yang penting kita nggak ngambil dari dia. Dia ngasih ke satpam kok, bukan ngambil kasih ke kita. Nah, dia merasa udah nyerahin ke satpam. Itu satu. Yang kedua, atau kita bawa ke kantor polisi, lalu bilang titipin di kantor polisi. Nah, kita dari situ pendekatan selanjutnya dengan kantor polisi agar unitnya nggak keluar. Atau bisa kita ambil bahkan kalau hubungannya baik. Nah, kalau gitu kan kita punya waktu tambahan, Pak, untuk menghadirkan dokumen. Yang penting unitnya nggak boleh keluar, karena unitnya dalam sengketa. Betul, Pak, tapi ini jadi unit sengketa, Pak. Nah, sebagai barang bukti, Bapak harus tahan ini, Pak, di kepolisian. Nanti kita selesaikan sampai dokumen semua siap. Begitu. Nah, tinggal kedua setelah itu, pasti kuat-kuatan nungguin di kantor polisi. Lah, kolektor kita mau 3 hari tidur di kantor polisi bisa. Customer belum tentu bersedia. Sambil kita hadirkan dokumen yang minta polisi, sambil kalau bisa, ya saya nggak tahu jalurnya ya, tapi kalau udah kayak gini kita koordinasi sama litigasi, ini butuh biaya untuk operasional, ini gimana Pak? Resikonya ini unitnya lepas. Ya, biasanya ntar manajemen ada perbincangan atau apa gitu. Tapi konteksnya unitnya aman dulu. Kalau dari saya itu ya Pak. Sekali lagi kalau ada gini semua beres Pak. Kalau ada pendekatan, semua beres. Semuanya ada biaya. Semuanya ada UU-nya, Pak ya. Ya itu di Konoha. Kalau di Baik, Pak. Makasih, Pak. Di Indonesia udah nggak ada. Ya, percaya, Pak. Anda juga seperti itu, Pak. Polisi udah bagus, polisi udah benar di Indonesia. Pengadilan udah nggak ada yang bisa disogok. Mafia peradilan udah hilang. KPK udah nggak bisa dibenerin. Udah nggak bisa dimacem-macemin. Ketua KPK ditangkap aja sampai sekarang nggak bisa ya penjara, ya gitulah. Siap. Itu sih. Siap, Pak. Nominasi terbaik versi dunia, Pak. Iya, jadi saya nggak bisa ngomong panjang-panjang ya Pak. Ya, teori sama prakteknya kadang-kadang gitu deh. Ya, nah sekarang kita ngomong dulu, Pak Ibun. Terus kalau udah tahu kondisinya praktek sama teori kayak gitu, kita gimana nih Pak? Kita harus seperti apa? Maka saya jawab, kalau kondisi prakteknya udah kayak gitu, kita kayak gimana? Maka jawabannya adalah Anda tetap secara normatif, secara formal, secara material harus benar. Kalau ternyata ada apa-apa di belakang, Anda udah benar. Kalau Anda di depannya udah salah, lalu ke belakang kebongkar, ada propam masuk situ, ada KPK masuk situ, ada apa-apa, dan Anda udah salah secara hukum, udah Anda bakal habis-habisan itu. Jadi yang paling penting adalah pahami pelajaran aspek pidana untuk tahu ini secara hukum bisa diproses apa enggak. Itu aja dulu. Kita harus benar di depan, jangan benarnya di belakang. Jangan nunggu kebakaran baru kita beresin, sebelum kebakaran beresin. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas ketentuan penting dalam aspek hukum pidana. Yang pertama sanksi pidananya kita harus paham dulu. Yang kedua prosedur penyidikan
ya, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini yang disebut formilnya, yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP kita di tahun 80 sampai sekarang nggak dirubah-rubah. Padahal udah ada yang namanya elektronik, rekaman, video. Kalau Anda tahu di luar negeri, itu udah nggak pakai lagi yang namanya BAP. Video, men. Video pas lagi interviewnya itu direkam, men. Rekaman itu yang dijadikan BAP. Rekaman itu yang disajikan di pengadilan. Ya, jadi kalau digebukin ketahuan. Di Indonesia belum. Kenapa? Di Indonesia tidak diadakan. Padahal itu lebih dari 150 miliar tuh anggaran cuma Kapolres Jakarta Selatan. Anggaran kepolisian nomor 2 terbesar dari semua kementerian yang ada di Indonesia. Kenapa nggak bisa diadakan? Bisa. Tapi entah kenapa di DPR nggak diproses-proses. Karena kalau diproses, maka cukup direkam aja kena ditangkap. Dan perekaman itu yang ditakuti. Penyadapan itu yang ditakuti oleh DPR. Maka sampai sekarang nggak berubah-ubah tuh. Indonesia. Nah, apa aja aspek pidana dalam piutang? Bisa terjadi ada kolusi, ada ketidaktelitian perusahaan, ada itikat buruk. Itikat buruk atau kolusi saya bisa terima lah, ya. Tapi dari mana ceritanya tuh ada ketidaktelitian perusahaan? Maka jawabannya adalah kita tidak teliti sehingga terjadi kerugian negara. Jadi kalau ada urusan sama BUMN, BUMD, ya lembaga kepemerintahan, ya lalu berurusan dengan dinas-dinas, dirjen-dirjen, Anda harus hati-hati. Kalau ternyata terjadi kerugian negara, itu bisa berbalik main kasusnya. Kita yang kena. Karena negara kerugiannya ada. Dan itu tuntutannya gede itu, belasan tahun. Jadi makanya pastikan SOP Anda benar. Ya, tidak teliti. Kalau berurusan dengan BUMN, BUMD, dinas-dinas itu bisa panjang. Apalagi kalau berurusan dengan pencucian uang. Ya, uangnya dari hasil korupsi. Itu bisa kena juga. Udah, sumber permasalahan pidana apa aja? Ya, itu bisa dari proses kredit, pelaksana perjanjian, penagihan, penarikan jaminan, penjualan jaminan. Dari ujung ke ujung, men, ada. Anda nggak teliti bisa kena. Secara umum pidana apa sih? Penyidikan. Ya, jadi biasanya ada kasus, penyelidikan dulu. Nyelidik. Nah, penyelidik akan meminta informasi kepada Anda sebelum dia naik tahap kepada penyidikan. Ya, itu ketika pertama kali saya dapat surat BA, surat apa panggilan kan ada laporan polisi. Saya disomasi, dikirim oleh polisi, lalu disuruh hadir. Saya hadir itu udah dak karena baru pertama kali nggak ngerti saya. Ternyata polisi cuma nanya informasi aja. Apakah benar Bapak membeli ini? Apakah setelah beli ini Bapak melakukan ini? Dan ketika melakukan ini, kenapa Bapak melakukan ini? Siapa saja yang hadir? Udah ditanya tuh selama 2 jam dicatat di ketika polisi. Udah. Begitu penyidikan, tadi jadi BAP. Ya, tapi kalau enggak ya enggak. Nah, begitu penyidikan, itu langsung tanda tangan tuh ada penyidiknya, lalu ada sisi dilampirkan untuk kejaksaan. Jadi begitu masuk penyidikan, kejaksaan tahu. Ya, tapi di sini prosesnya masih sekarang dia mencari barang bukti, ya, dan di situ dia cari 2. Motifnya ada, barang bukti ada. Kalau nggak ada motif, ya nggak bisa. Karena nggak ada tindakan kejahatan di situ. Kalau nggak ada, bisa jadi cuma kekeliruan atau kelalaian. Nah, motifnya kelalaian. Atau ternyata ada motif jahat. Nah, itu harus temuin polisi, motifnya apa. Yang kedua, karena beda motif, beda tuntutan ya. Yang kedua, barang bukti. Ya, ternyata pada kasus saya nggak punya motif. Yang sana udah suzon aja. Dan saya punya bukti. Yang dituduhkan nggak ada semua. Terus ditanya sama polisi, kenapa kamu nggak ngasih tahu ini bahwa ini ada? Ngapain gua ngasih tahu? Gua nunggu dia nyuntut aja. Dia nuntut kan gua pasti menang. Nah, gua mau pengadilan. Kalau gua menang kan gua bisa tuntut dia fitnah habis itu. Gua dapet duit. Iya juga kata polisi. Ternyata ya polisinya diminta oleh si sana untuk ngurus-ngurus, tapi ya udah. Terus saya tanya, ini bos bakal berapa lama nih masuk ke pengadilan? Sampai 5 tahun juga ada bos tuh yang saya nggak urus-urus. Kenapa? Ya emang nggak bisa maju. Apalagi kayak kasus lu, dokumen lu lengkap, semua lengkap, terus motif kagak ada, ya yang dituduhkan nggak terbukti. Terus gimana gua harus proses, kata dia. Ya udahlah, kata dia, biarin aja di situ, bikin capek gua aja, kata dia.
Bikin capek, bikin capek. Iya kan ketika dia minta tolong kan dia dealnya sama bos gua, bukan gua. Gua mah cuma disuruh sama bos aja ngerjain ini. Tapi kan anggarannya nggak ke gua kata dia. Oh gitu ya? Iya ya udah. Anggarannya yang betusin bos gua, atasan saya. Ya penyidik sama ininya. Oh gitu. Kalau saya kan cuma penyelidik, cuma nanya-nanya doang. Oke bos. Nah dari sana nanti baru masuk peradilan dan upaya hukum. Nah setiap tuntutan yang 5 tahun penjara atau lebih itu bisa dilakukan penahanan di masing-masing tahap, baik di penyidikan maupun di penuntutan. Biar dia nggak kabur, nggak mengulangi, gitu ya, atau menghilangkan alat bukti. Alasannya 3 itu. Kalau dia nggak, agar dia tidak kabur, agar dia tidak menghilangkan alat bukti, agar dia tidak mengulangi lagi kejahatannya, maka boleh ditahan dulu. Kenapa? Karena tuntutan 5 tahun itu cukup berat. Nah, kalau kita kolektor, kita mau proses customer, kita mau ngebluff dia, kita mau nyusahin dia, kita mau bikin dia takut sehingga bayar. Kita bisa bilang, Pak, Bapak menggunakan sumpah palsu, keterangan palsu. Ini Bapak kena pasal 242 KUHP, hukuman 7-9 tahun, jungto pasal 3536 dari Undang-Undang Fidusia. Jadi 2, Pak. Kenapa? Ada sumpah palsu, ada keterangan palsu. Ternyata atas nama Pak, Bapak pakai ini buat di pengajuan aplikasi. Yang kedua, bahkan dokumennya juga palsu nih Pak. KTP palsu, ya, surat palsu. Wah, 8 tahun kalau dia surat otentik. KTP, SIM, sertifikat. 6 tahun kalau surat di bawah tangan, alias yang bukan dokumen otentik. Pencurian 5-9 tahun. Ya, penggelapan 4 tahun. Perbuatan curang 4 tahun. Penadahan LSM tuh, terima barang. Nah, kalau ada customer bilang unitnya dia kasih ke orang lain, dia titipin ke orang lain, suruh bikin surat pernyataan. Dengan ini saya menyatakan, Anda bikin template aja, minta sama orang litigasi atau Anda bikin sendiri. Dengan ini nama bla bla bla, alamat, nomor KTP, menyatakan bahwa benar saya mengambil kredit unit nomor ini dengan nomor polisi ini, nomor mesin ini kepada Tipan Finance. Saat ini saya menyatakan unit saya berikan, saya titipkan, saya serahkan. Nah, kalau bisa jangan pakai yang titipkan atau ini kan, tapi tulis unit saya serahkan. Jadi bahasa dari kita, saya serahkan, berarti udah diserahin sama dia kepada LSM ini, yaitu Bapak ini, suruh tanda tangan. Kita bilang, Pak, Bapak bikin ini, tanda tangan, nanti saya nggak nagih Bapak lagi, saya nagihnya ke sono. Gitu ya Pak? Iya, Bapak bikin surat ini. Dia bikin surat, saya janji Pak, sejak itu saya nagihnya ke sana, saya nggak ke Bapak lagi. Betul ya, betul. Dia tanda tangan itu. Ya, saksi. Cari 2 orang saksi. Udah. Maka kita udah punya dokumen yang menunjukkan bahwa si Ono udah jadi penadah. Ada dokumen, ada saksi. Masuk penjara tuh LSM-nya. Tapi kita minta si ini bikin pernyataan bahwa dia sudah menyerahkan, bukan menitipkan. Jangan pernah pakai kata penitipan, karena kalau nitip bisa dibalikin. Tapi kalau serahkan udah penyerahan. Maka gunakan narasi atau kata-kata penyerahan. Yang kedua, tentang penggelapan. Siapa yang nggak paham penggelapan, siapa yang perlu saya jelasin apa itu penggelapan? Kalau perlu bilang, saya jelasin. Ada nggak? Udah ngerti semua ya? Nggak usah dijelasin penggelapan ya. Halo? Penggelapan perlu dijelasin nggak? Cukup Pak, cukup. Ngomong cuma itu aja, yang lain kabur. Ya udah. Ya, penggelapan adalah ya kejahatan dilakukan ketika lampu sedang mati alias gelap. Enggak. Penggelapan adalah kejahatan dilakukan oleh pemuda berbadan gelap alias pembalap. Enggak. Penggelapan adalah ketika terjadi bukan karena kejahatan alias terjadi penyerahan. Contohnya ya, penggelapan asal usul. Jadi Anda punya supir, lalu supirnya melarikan unit Anda, itu penggelapan. Karena ada penyerahan, kuncinya dikasih. Contoh saya pegang kunci HP dirampas orang, ini perampasan. HP yang bengong, saya nggak tahu ditarik orang, dicuri, ini pencurian. Tapi kalau Bun pinjam HP lu nih, dipinjam HP-nya lalu dibawa kabur, itu penggelapan. Ya.
Nah, hati-hati. Kadang-kadang penggelapan itu tidak diganti asuransi. Jadi kalau duitnya hilang karena penggelapan, asuransi nggak mau ganti. Makanya hati-hati tuh narasinya ketika laporan. Lebih baik dicuri gitu ya, atau dirampas, dirampok, timbang penggelapan. Asuransi nggak mau ganti kalau penggelapan. Ya. Nah, kapan kita pakai penggelapan? Ketika ada penadahan. Jadi customer-nya kena penggelapan, LSM-nya kena penadahan. Ya. Nah, kalau kita sebagai kolektor, kita pakai nih 6 biji buat nakut-nakutin customer. Tapi untuk yang penggelapan, untuk penadahan dan penggelapan gitu kita pakai modus tadi, surat pernyataan penyerahan. Karena kalau udah kayak gitu kita pasti menang. Nah, apa ancaman pidana yang biasa ditujukan kepada penagih? Karena kolektor itu dijebak apa bisa sama customer? Yang pertama adalah pencemaran. Ya, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan melakukan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Ya. Terus yang kedua, jika ya ini saya udah dilakukan pencemaran dengan laporan polisi, kalau saya mau nuduh kena. Yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Ya. Yang ketiga, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya. Ya, saya mau nanya nih. Yuk semua, perhatiin saya. Ya, saya mau nanya. View. Ya, gallery. Oke. Ya, jadi, saya ngambil spotlight biar semuanya jelas. Oke teman-teman, yuk. Ya biar kelihatan juga siapa yang hadir, siapa yang enggak. Siapa yang lihat HP, siapa yang HP-nya cuma ada, yang penting hidup biar nggak dimarahin sama bosnya. Tuh, Pak Dodi dari Bangka lagi jalan tuh dia. Dengar nggak Pak? Ya saya lihatin peserta tuh ya. Nah, nggak semua merhatiin, cincailah. Nah, saya mau bahas sedikit. Oke, apa sih yang mau saya tanya? Gini, Anda mau nagih ya cabang Serang, coba. Anda mau nagih, lalu Anda datang ke rumah customer, lalu Anda ketok sebelah rumahnya, nanya, Pak, ini sebelah rumah Pak Andri ya Pak? Iya, kenapa Pak? Iya ini, mana dia Pak? Saya udah, dia ada utang ini Pak, sama Klipan ini mobilnya nih Pak, udah 3 bulan nggak dibayar. Kira-kira buat tahu unitnya nggak? Pertanyaan saya, itu kena pencemaran nggak? Ayo semua, kena nggak? Nah, Yang lain boleh ketik di chat, kena atau enggak, cukup ketik aja. Ya saya mau tahu berapa. Enggak Pak, enggak. Tuh ada yang tulis tidak. Ketik aja, tidak atau kena. Tidak, Pak, tidak. Kenapa tidak? Karena kan udah ada undang-undangnya dibuat, Pak. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya tadi bilang kalau dia ngomong depan umum, dan itu kan tetangga umum. Tetangga tahu dia punya utang. Dia nggak bayar utangnya. Aib dia itu. Nama dia jadi jelek. Punya utang nggak bayar. Kena undang-undang privasi lagi. Data proteksi. PDP. Ayo. Kita udah bocorin rahasia itu lagi. Kena. Lalu biar nggak kena gimana caranya? Nah, ini saya jelasin ya. Ini triknya nih teman-teman, pelajarin nih yang saya omongin, yang serius. Undang-undangnya bilang, barang siapa sengaja, ya, barang siapa. Ini kata-kata barang siapa ini Om, yang nomor 1 tuh. Ya, coba sekarang saya ngomong gini nih, ya. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis kalau jelas demi kepentingan umum karena terbakar untuk membela diri. Nah, saya jelasin. Kalau saya ke tetangga sebelah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, bener nih sebelah rumahnya Pak Andri. Iya, bener.
Nah, mohon maaf Pak, saya dari Clip-on Finance, bagian penagihan kredit mobil. Saya dari Clip-on Finance, leasing, bagian kredit penagihan mobil. Oh gitu, kenapa Pak? Udah 3 bulan saya nyariin Pak Andri nggak ketemu-ketemu. 3 bulan saya nyariin kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Menurut Bapak, dia ada di mana ya? Gimana caranya saya bisa ketemu dia? Pertanyaan saya, itu tetangga jadi tahu nggak si Andri udah 3 bulan nggak bayar tagihan? Tahu. Tapi saya Tahu, nyebut Pak. nggak? Saya nyebut nggak si Andri punya utang 3 bulan nggak dibayar? Saya nyebut nggak? Nggak disebut. Saya nyebut. Itu ya rekam kita ngomong. Jadi kalau ada apa-apa ada rekaman. Saya nggak nyebut. Saya nyebut dia. Kalau bapaknya dia punya utang nggak bayar, itu berarti apa? Kesimpulan dia, bukan kita yang ngasih tahu. Yang kedua, saya telepon tuh, namanya tetangganya Pak Rohman. Saya telepon. Halo Pak Andri punya utang. Udah 3 bulan belum dibayar-bayar di Clip-on ini Pak. Aduh Pak, mobil Avanza saya tarik aja deh Pak. Bapak udah 3 bulan nggak bayar tuh utang. Halo Mas, ini Pak Rohman tetangganya, bukan Pak Andri. Oh maaf Pak, saya nggak sengaja. Coba dengar teman-teman. Oh, maaf Pak, saya nggak sengaja. Saya pikir ini Pak Andri. Coba teman-teman. Kita lihat yang paling di sini. Barang siapa sengaja. Kalau kita nggak sengaja nggak apa-apa bos. Cepet. Oh mohon maaf Pak, saya nggak sengaja. Saya salah nomor. Saya pikir ini nomor Pak Andri. Saya salah mencet. Maaf ya Pak, saya nggak sengaja. Ngaceng aja ini, maaf aja. Boleh. Tapi jangan sering-sering ya Pak. Nah kalau Anda mau bikin iklan di koran, nggak boleh tuh. Nunggu dia nggak punya ini. Tapi Anda ngomong kayak gini. Iklan gede-gede. Demi kepentingan umum. Tuh baca tulisan tuh. Demi kepentingan umum. Barang siapa yang berkepentingan dengan unit B219J yang saat ini dipegang oleh Pak Andri yang beralamat di jalan Kucing nomor 8, Jakarta Utara, agar berkoordinasi dengan Departemen Penagihan Clip-on Finance pada nomor telepon sekian guna menghindari permasalahan di masa depan dan demi kepentingan umum. Nah, kalau Anda ngomongnya kayak gitu, Anda boleh. Tapi kalau ngiklanin Pak Andri bayar utang Anda nih, ini dari Clip-on gini-gini, nggak boleh. Tapi ada kata-kata demi kepentingan umum. Guna menghindari masalah di masa depan, barang siapa yang berkepentingan atas mobil nomor BB gini-gini yang saat ini dipegang oleh Pak Andri yang beralamat di sini-sini, ya agar menghubungi Clip-on Finance sebagian penagihan guna menghindari masalah di kemudian hari. Demikian pengumuman ini kami buat demi kepentingan umum. Udah lu pasang iklan kayak gitu nggak apa-apa. Jelas ya? Ternyata ada cara-caranya. Penghinaan, lanjut ya, penghinaan dengan sengaja tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan dengan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang tersebut dengan lisan atau perbuatan. Misalkan mohon maaf tangannya tuh kurang ajar begini, mohon maaf di tangannya. Ya, maka kena 4 bulan 2 minggu. Masalahnya harus ada saksi, ada yang melihat. Kalau nggak ada saksi nggak bisa. Kalau ada saksi nggak ada foto, nggak ada video nggak bisa. Itu kan kata orang. Ya, makanya dilihat adalah gebugan. Kalau ada gebugan di visum, ada buktinya visum. Ada surat tuh, surat visum. Nah, itu yang dilihat. Ya, jadi Anda lihat logikanya itu, lihat ayatnya, logika hukumnya, bukan umum. Bukan menurut kita, kena atau enggak. Anda lihat ayatnya. Nah, barang siapa dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagai lakunya orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan. Itu kalau ada pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Barang siapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang sesungguhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat piutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
pertanyaan saya. Ya, semua jawab. Semua jawab. Pak, kalau Bapak nggak bayar, nanti tetangga-tetangga pada tahu loh, Pak. Nanti keluarga pada tahu, Pak. Bapak malu kalau Bapak nggak bayar. Bayar utangnya. Lihat aja, Pak. Kalau Bapak nggak bayar, dalam sebulan semua tahu Bapak malu loh, Pak. Kalau perlu kita pasang iklan di koran itu, Pak. Ya, ya Reval nih di mute. Nah, pertanyaan saya, kalau saya melakukan itu kena pidana nggak? Kena. Kena nggak? Nah, saya jelasin ya teman-teman. Pertama, itu bukan kekerasan. Jadi bukan ancaman kekerasan, tapi itu membuka rahasia. Yang menarik, di sini perintahnya, supaya memberikan barang sesuatu, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Nggak ada kata membayar hutang. Pertanyaannya, dia ngasih barang nggak ke kita? Ngasih uang ke kita nggak? Enggak. Dia bayar hutang dia. Nggak ada kerugian di situ. Nggak ada keuntungan di situ. Kenapa? Utang dia berkurang kok. Kekayaan, harta dia nggak berubah. Contoh, dia punya harta 5 juta, punya utang 1 juta. Total kekayaan dia 4 juta. Betul? Harta 5 juta, utang 1 juta. Maka harta dikurangin utang, kekayaan dia adalah 4 juta. Lalu yang 1 juta dibayar. Gara-gara diancam gini dia bayar. 5 dikurangin 1. Nah, dulu dia harta 5 juta, dia bayar 1 juta. Sekarang harta dia tinggal berapa? 4 juta juga nggak berubah karena utangnya jadi 0. Nggak ada kata mau bayar utang di situ. Nggak ada yang diuntungkan. Nggak ada yang dirugikan. Dia bayar utang dia kok. Dia nggak rugi, nggak untung. 0. Utang dia hilang, uang dia berkurang. 0. Nggak ada untung, nggak rugi. Jadi nggak ada yang diuntungkan ini, Pak. Dia bayar hutang kok. Agar membayar hutang, bukan membuat hutang. Pokoknya kalau Bapak nggak ngasih saya hutang, saya akan cerita ke orang-orang bahwa Bapak punya hutang di Clipan Finance. Itu berarti kamu mau ngutang berapa? 500.000. Ya udah nih, saya utangin 500.000. Jangan cerita-cerita orang saya punya hutang di Clipan Finance. Itu membuat hutang. Pak, kalau Bapak nggak bikin utang saya dihapus, maka saya akan cerita ke orang, Bapak punya utang ke Clipan Finance. Udah, lu gak usah cerita ke bini gue ya, gue ngutang ke Clipan Finance. Bapak juga punya pinjol. Udah, lu gak usah cerita pinjol, nih gue kasih duit nih 500.000. Udah, lu diem. Udah, utang lu yang kemarin gue anggap lunas. Itu menghapuskan piutang. Tapi membayar utang nggak ada di pasal 369, Pak. Kasih lihat saya, ada nggak kata-kata membayar utang? Nggak ada, Pak. Karena membayar utang itu tidak merugikan. Harta lu nggak berubah. Enggak. Selalu kuncinya gitu, menguntungkan diri sendiri. Anda melawan hukum? Nggak melawan hukum. Maksud orang dengan ancaman, kekerasan untuk memberikan barang, ini kekerasan. Ancaman kekerasan atau kekerasan, itu lain. Anda gedor-gedor, Anda mukul-mukul, lain. Ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang, ya, supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, bukan, nggak ada urusan. Udah lanjut. Sekarang pasal 67. 167. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup. Perhatikan, ada kata-kata tertutup, ada pagernya di situ. Kalau rumah ada kuncinya di situ. Kalau ruangan ada pintunya di situ. Ya, Anda masuk di situ dan oleh yang berhak disuruh pergi Anda nggak pergi, Anda kena 9 bulan. Barang siapa masuk dan merusak atau memanjat, pakai anak kunci palsu, perintah palsu, pura-pura pakai pakaian Gojek, Gosen, kurir, atau Anda ada di sana di waktu malam hari, ya, di atas Isya, udah azan Isya, dianggap memaksa masuk, kena 9 bulan. Pakai ancaman,
untuk nakutin orang, pura-pura jadi hantu-hantuan, ya kuntilanak, ya pocong, itu jadi 1 tahun 4 bulan. Kalau Anda pakai rame-rame nggak sendirian, maka tambah lagi 1/3. Ya 2 orang lebih atau dengan bersekutu. Jadi hati-hati masuk orang malam-malam ya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau dia panggil pengacara? Maka pahami, ada 4 jenis surat kuasa. Surat kuasa umum, surat kuasa perantara, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa. Kalau buat sumpah di pengadilan dia nggak bisa hadir jadi saksi ahli segala macam, ini surat kuasa istimewa. Ya, sekarang udah bisa pakai Zoom, kecuali kalau dia udah koma, orang lain yang mewakili dia. Nah, kalau buat pengacara perlu punya surat kuasa khusus. Kalau dia nggak punya, minta. Kalau nggak punya juga, bikin hina. Kalau dia surat kuasa umum itu kepake buat apa? Untuk memindah tanganan barang atau meletakkan hipotek di atasnya. Untuk membuat suatu perdamaian. Untuk melakukan tindakan lain hanya dapatkan oleh seorang pemilik. Di mana diperlukan suatu pemberian kata yang kuasa dengan kata-kata yang tegas. Contoh, kuasa menjual. Dengan ini saya memberikan kuasa menjual unit tanah saya nomor sekian, yang berlokasi sini, kepada ini. Jadi tegas. Bukan dengan ini saya menguasakan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu. Itu nggak jelas. Ya, dengan ini saya memberikan kuasa kepada ini untuk berkuasa di depan pengadilan. Ya udah depan pengadilan. Kalau utang ya udah. Dengan ini mulai sekarang saya memberikan kuasa untuk membayar hutang. Ya udah lu yang bayar sini. Dengan ini saya memberikan kuasa agar surat menyurat dikirimkan ke saya. Itu terserah saya. Itu lu yang minta, bukan memaksa kepada gua. Surat menyurat tetap gua tagih kepada pemilik, nggak ke lu. Tapi gua minta ke gua, ya itu lu minta aja. Sama kayak saya minta ke presiden, Pak Presiden tolong saya dikasihkan uang 5 juta. Ya presiden terserah mau ngasih mau enggak. Hak-hak dia, lu cuma bisa minta. Dia mau ngasih enggak, suka-suka dia. Nah ini yang Anda harus pahami. Kadang-kadang dapat surat kayak gitu, kita udah bingung aja. Nah pertanyaannya, ini ada yang nulis ya. Membawa rahasia debitur dan unsur ancaman secara lisan. Kita kan baru ngancam, belum membuka. Ini yang tulis di chat. Sekali lagi pas ngebukanya gimana? Ya teknik tadi. Pak, apakah benar ini rumah Pak Andri? Benar. Saya udah 3 bulan nyariin Pak Andri. Oh ya Pak, saya Ibun dari divisi penagihan. Clip and Finance Credit Mobil. Udah 3 bulan saya nyari dia. Saya nggak mencemarkan nama dia, Pak. Saya ngasih tahu dia nyari dan saya memperkenalkan identitas. Tapi saya nggak nyebut dia punya utang 3 bulan. Ya, kalau cuma gitu, karena terkait membayar hutang itu bukan ancaman. Itu emang keharusan agar dibayar hutang. Tapi membocorkan rahasia umum, itu nggak boleh. Ya, nah kalau belum dibocorin nggak masalah. Makanya kalau cuma ancam-ancam doang pas bayar hutang nggak diributin. Tapi kalau udah melakukan pembocoran, udah pencemaran, sudah melakukan baru kena hukum. Kalau belum melakukan ya nggak kena. Lain kalau tujuannya adalah biar dapat duit, biar ini. Kalau bayar utang enggak. Oke, menghadapi lawyer bodrek. Ini istilah lawyer palsu, lawyer abal-abal. Maka kalau ketemu dia, kita bikin agar dia nggak punya kredibilitas. Ya, bila perlu antara lawyer sama nasabahnya, sama customernya itu berantem. Contoh, tanyakan surat kuasa hukum. Pak, ada surat kuasa hukum? Ada Pak. Ya, ada Pak. Karena surat kuasa hukum. Apa tuh? Ya, harus ada tulisan depannya surat kuasa khusus. Bukan surat kuasa hukum tulisannya, tapi surat kuasa khusus. Baru. Nah, lalu tanyakan kartu anggota. Bapak anggota Peradi? Iya Pak. Mana kartu anggotanya? Ibaratnya orang naik mobil harus punya SIM. Bawa motor harus punya SIM. Kalau mau beracara, menjadi pengacara, harus ada kartu anggota. Mana kartu anggota Peradinya? Cek. Lihat, masih berlaku nggak? Ya. Tiap 2 tahun harus diperpanjang, Pak. Ini ya, saya gedein ya. Setiap 2 tahun harus diperpanjang. Tuh, paling atas. Karena kalau nggak diperpanjang, berarti udah angus. Ya udah bilang, Pak, gimana sih jadi pengacara? Nggak punya kartu anggotanya? Gimana bisa bawa motor kalau nggak punya kartu SIM?
Udahlah Pak, ini aduh Bapak kalau cari pengacara yang benar nih. Bapak ditipu kalau ternyata dia nggak benar nih. Bapak cek dulu dia punya kartu anggotanya nggak? Masih berlaku nggak? Kalau udah nggak berlaku menurut Bapak gimana ini? Kok Bapak nyari pengacara kayak gini? Ini bukan pengacara Pak, nggak saya terima dia. Nggak punya SIM. SIM-nya mana SIM pengacaranya? Surat izin mengacara. Nah, setiap ada tuntutan tanya, ini pasalnya apa Pak? Ayat mana? Coba bacain pasalnya sama ayatnya. Wah ini penipuan. Pasal berapa Pak? Ayatnya apa? Oh saya nggak tahu sih Mas, tapi ini penipuan. Alah, pengacara nggak tahu. Kok kamu datang-datang nggak tahu pasal? Ini bohong ini. Kalau kayak gini bisa melibatkan penjara ini. Loh, kalau dibilang minta surat menyurat, diminta kalamat kuasa hukum. Pak, urusan pengacara itu dengan pengadilan, bukan dengan utang. Kalau utang maka tetap dengan nasabah. Bapak bayar utangnya kalau enggak. Kecuali Bapak bisa pernyataan bahwa seluruh utang nasabah adalah tanggung jawab Anda mulai sekarang. Bikin Pak. Ntar gue pilotin lu berdua. Ya, mana mau dia. Ya, tanggung jawab selesai Pak. Kalau mau nolongnya setengah, Bapak bisa pernyataan sekarang. Mulai sekarang semua utang dia tanggung jawab saya. Tulis gitu Pak. Enggak lah, kalau utang dia, masa tanggung jawab saya? Lah, Bapak gimana pengacara? Saya cuma buat beracara depan hukum ya, kalau gitu ntar pengadilan Pak. Lalu kolektor ditanya, mulai sekarang urusan sama pengacara. Pak, secara kode etik pengacara, nah ini pahami baik-baik. Maka pengacara harus bicara dengan pengacara juga, kalau nggak melanggar kode etik. Kuasa hukum akan mengirim surat ke kuasa hukum, lalu pengacara bicara pengacara. Bukan dengan kolektor, Pak. Bapak bicara pengacara kita, lalu urusan di pengadilan. Nah, ini kalau berurusan pengacara itu biasanya banyak banget pidananya, itu surat palsu. SIM-nya palsu, ininya surat pengacara palsu segala macam. Nah, kayak gitu-gitu Bapak foto langsung, Pak. Itu langsung Bapak foto, langsung Bapak bawa ke polisi nanti. Laporin. Kenapa? Biar kesana kita galak banget. Dikit-dikit laporin polisi, dikit-dikit laporin polisi. Makanya lu jangan ganggu-ganggu leasing klip-an. Kalau mau nyoba-nyoba ke leasing lain, kalau lu yang kayak gitu ke klip-an, gue masuk penjara lu. Lu makin rese, kita makin galak. Kalau perlu diliput koran. Ya, nah itu agar diliput koran itu emang ada media, ada medianya, ada levelnya tuh ya. 250.000 lah langsung masuk ke online. Ya, nah kita mau masuk online yang mana? Kalau yang kelas atas harga lebih mahal, tapi tujuannya adalah biar diliput. Liput itu cukup kita yang liput, dia ngetik atau diupload. Bisa Pak. Ya. Nah kita juga ada perkap. Tapi sekali lagi perkap itu yang tadi saya sudah sampaikan, kemahalan, ribet. Ya, intinya adalah sekarang dengan aturannya siapa? Aturannya dari MK yang udah merubah fidusia itu, mau nggak mau harus kalau ternyata customer nggak mau rela, maka harus pakai penetapan dari pengadilan negeri. Nah, ini ada studi kasus sedikit, tolong dipelajari ya. Pertama, pengalihan jaminan tanpa izin. Ya, ini nih. Mahrum, ya umur 50, warga dari Desa Dasanagung, Desa Kabar, ya Kecamatan Sakral Lombok Timur, menetap di rutan Selong. Kenapa? Hukuman 10 bulan penjara. Kenapa? Melakukan overkredit motor, kreditan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak memberikan kredit motor. Dia pakai undang-undang fidusia. Ya. Terus selain itu juga melakukan penggelapan. Gimana tuh? Ya tahun 2009 dia kredit motor 4 bulan DP udah bayar, 4 bulan kredit 4 tahun, per bulan bayar. Di bulan ke-11 dia alih kreditkan ke orang lain dan orang lain itu nggak mau bayar. Yang orang bilang kan gue udah beli dari dia. Perusahaan melakukan reminder, telepon, surat peringatan penarikan. Udah kasih tuh somasi namanya. Udah pakai mediasi, pakai polisian nemu gagal, ya udah dilapor resmi, dibikin LP laporan kepolisian. Karena tidak ada itikat baik dengan ancaman penggelapan. Ya. Udah. Apa itu penggelapan? Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan alias ada penyerahan, kena 4 tahun. Dihukumnya 10 bulan. Tapi kan unitnya ditarik sama polisi karena jadi barang bukti. Udah. Pas itu pinjam pakai, pas itu udah kita bawa. Selesai. Nah, ini ada lagi Pak, gimana kalau pakai atas nama? Pak, saya secara sadar disuruh menandatangani perjanjian kontrak kredit antara saya dengan paman saya dengan leasing.
Ya, setelah berapa bulan paman saya kabur dan pihak perusahaan pembiayaan desaknya saya karena kreditnya pakai nama saya. Sementara paman saya bebas berkeliaran dan motor yang harusnya dia bayar, ya dia pakai nama saya di perjanjian kredit, udah dia gadaikan. Di mana pertanggungjawabannya? Nggak ada respon. Akhirnya saya laporkan ke polisi, tapi kata polisi kamu yang lalai. Solusinya kira-kira saya harus gimana ya Pak? Ya pertama, kamu udah dewasa, kamu nggak di bawah pengampuan, ya jadi pasal 1330 kamu udah bener, kamu berhak untuk bikin kredit. Tapi ya secara hukum karena terlepas yang bawa paman Anda ya nggak bisa. Namun apabila paman Anda bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian ini, maka paman Anda lah yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut apabila Anda tidak melunasinya. Nah, kalau suatu ketika orang kreditnya atas nama, maka suruh bikin surat penjamin. Pamannya yang jadi atas nama dijadikan sebagai penjamin. Ya, dengan ini surat pernyataan saya menjamin bahwa si A yang mengkredit akan membayar. Kalau dia nggak bayar, maka saya menjamin pembayarannya dan saya bertanggung jawab penuh untuk pembayarannya. Harusnya CMO-nya minta bapak pamannya sebagai surat penjamin. Nah, ini mungkin harus diubah di aturan. Dan biasanya kredit analis begitu tahu ada surat penjamin dari sini, ya belum tentu dia kasih kreditnya. Tapi secara aturan OJK, yang ngajuin kredit kan orang yang tidak dikena slip. Nah, itu ya. Lalu lagi nih atas nama Lasimin. Ya, membeli kendaraan sepeda ini dioper juga nih dengan mengajukan pinjaman pembayaran motor dengan jaminan fidusia. Udah bayar DP 2 juta, udah bayar anggaran 6 kali, yang ke-7 kali nggak bayar. Lalu dia ngelapor ke LSM di Bojonegoro. Karena tidak mampu melakukan bayaran, lalu Lasimin menitipkan objek motor kepada LSM. Akibatnya Lasimin ya dilapor dan ketua LSM dilaporkan oleh leasing dengan dakwaan melakukan penggelapan dan ketua LSM atau Noim di sini ya Nuruddin Osman ditangkap karena didakwa telah melakukan penadahan. Yang satu penggelapan, yang satu penadahan. Berdasarnya apa? Surat pernyataan bahwa unit sudah diserahkan kepada LSM ya dengan berita acara penyerahan. Nah, ini yang paling penting Om, berita acara penyerahan. Kalau ada berita acara penyerahan, enak. Karena kalau penitipan doang kagak bisa. Jadi kata-katanya dengan ini saya sudah menyerahkan unit saya, motor ini, nomor ini kepada Pak ini. Dengan ini saya meminta agar leasing tidak lagi menagih pada saya, tapi menagih kepada si ini yang saya titip, yang saya sudah serahkan. Jangan pakai kata penitipan, tapi harus penyerahan. Maka dua-duanya bisa ditangkap itu. Unitnya ditangkap, diambil polisi, dan kita ngambil unit dari polisi. Dua itu masuk penjara, sejak itu orang nggak ada macam-macam di daerah situ. Lalu artikelnya suruh bikin yang bagus, fotonya yang bagus, masukin online, bayar 250.000 ya ke petugas media online di lokal situ, dicetak yang bagus, dilaminating, setiap nagih orang tunjukin. Suruh bikin surat penyerahan, udah surat penyerahan, besok datang lagi, Pak, Bapak mau diginin nggak? Kita udah punya bukti Bapak kemarin tuh, itu dipegang oleh manajemen. Kata manajemen, suruh kasih ini ke Bapak. Bapak mau masuk penjara nggak? Udah. Lalu ada kasus nih, Sedan Mercy. Ini sebelum yang MK. Saya mau nunjukin kasusnya adalah terkait dengan Lembaga Pelindungan Konsumen. Ya, ada unit dari ACC, ya, unitnya ditarik, yang bersangkutan gugat ACC ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nih, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK pasti menangin konsumen. Apa yang dilakukan ACC? BPSK bisa dibatalkan oleh pengadilan negeri, dimasukin ke pengadilan negeri, dibatalkan. Dia lapor ke MA, kalah, tetap. Yang menang adalah ACC. Kejadian yang kedua, kejadian lagi. Rosmawati nih, gugat juga ACC, ASF, Saudara Finance ya. ACC juga. Sama juga ya. Kalau ini adalah tahun 97, gugatnya di tahun 2011, ini juga sama kasusnya. Ya. Keputusannya juga 2012 juga. Sama juga dia pakai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nih, sama juga dikalahkan.
Sejak itu pengadilan negeri gara-gara ada kasus yang Mahkamah Agung udah mutusin berkali-kali, ya udah kalau udah ada yang kayak gini BPSK tinggal dibatalin aja, pengadilan negeri udah nggak mau pusing lagi. Udah cepat keputusannya. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau ternyata melibatkan lembaga perlindungan konsumen. Kalau pakai LSM mau nggak mau harus pakai kepolisian dipenjarain. Emang rese sih Pak, tapi itu perlu dilakukan sekali atau 2 kali sehingga orang setelah itu takut. Itu biaya yang harus dibayar biar besok-besok nggak digituin lagi sama yang lain. Mereka akan hati-hati sama kita. Mereka cari leasing lain yang bisa dikerjain. Tapi sama leasing kita mereka takut kita berani menjarain orang masalahnya. Dan begitu udah masuk polisi habis itu mereka duitnya habis banyak. Jadi ya 2 solusi terbaik bila semua mentok, pilotkan Pak. Cari orang yang sakit hati sama dia, kita minta agar kerjain agar kapok. Cari gimana? 1 pilotkan, atau yang kedua, kalau ada orang punya utang, kita cari dia ngutangin kemana aja. Lalu pakai pasal 379A. Apa tuh? Mata pencaharian sebagai penipu. Yuk kita lihat aturannya. Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya alias tidak dilunaskan, memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain, diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Ya, nah kita lihat minimal 2 orang, kalau bisa 3, 4 semua yang dikemplang utangnya sama dia, kita kompakan lapor ke polisi, mata pencarian dia emang sebagai penipu Pak. Kalau 1, 2 orang masih perdata, tapi kalau udah banyak orang emang penipu dia mata pencariannya. Nah ini bisa Pak, 379A. Kita kerjain agar kapok. Ya, sehingga akhirnya unitnya diserahkan. Kalau enggak ini, selebihnya bodo amat urusan dia. Pak kalau unit saya serahin ntar dicabut ya. Iya udah serahin dulu unitnya. Udah ntar diserahin udah tinggalin. Pak ini kok nggak dicabut, urusan sama polisi. Gue udah nggak mau datang lagi. Mau polisi diproses atau lu bayar polisi biar stop, itu urusan lu sama polisi, bukan urusan gue. Ntar polisi panggil gue, yang penting gue unit udah dapet, selebihnya bodo amat. Sama dipelitkan juga gitu. Yang ketiga terkait undang-undang ITE. Ya, ini yang perlu Anda perhatiin ya. Apa itu undang-undang ITE? Ini ada orang namanya Fitriani Manurung, istri dari polisi Kombes. Viral dia, ditagih oleh seorang wanita, ditulis oleh si wanita bernama Feby Nur Amelia ini, dia pasang status di Instagramnya. Dia tulis tuh statusnya. Teringat sama Ibu Kombes yang belum bayar utang 70 juta. Tolong banget dong Ibu dibayar utangnya yang sudah bertahun-tahun. Fitri Bahtiar. Aku sih orangnya nggak ribet, kalau memang punya utang ini orang susah banget. Pastinya aku ikhlaskan. Tapi berhubung beliau ini kaya raya, jadi harus diminta dong. Berdosa juga kalau utang nggak dibayar kan? Fitri Bahtiar. Lalu dia bikin capture lain. 70 juta itu utang loh. Mengangkang sampai 24 jam juga belum tentu bisa dapat 70 juta. Aduh, nggak ngerti lagi mau ngomong gimana. Cuma minta tolong kembalikan uang itu. Nah, Fitriani bilang kasus penagihan itu viral dan itu merugikan dirinya dan keluarga. Itu untuk deh. Nah, saya minta kepada Anda yang kayak gini-gini hati-hati ya. Apa pembelajarannya? Karena ada undang-undang ITE, karena nggak boleh persekusi orang, karena minimal 5 tahun penjara. Ya. Lalu Anda juga nggak boleh pakai pendekatan teror. Ya, teror juga nggak boleh. Apa tuh? Nih kasus. Ya, nih debt collector, teror nasabah, Standard Chartered dihukum. Ya, MA mengabulkan gugatan nasabah Victoria Silvia Bettini terhadap Standard Chartered Bank sebesar 1 miliar. Utangnya cuma 54 juta karena dia diteror, di fake, di WA, satu kantor tahu, caranya kasar. Ya, dia kena 1 miliar. Utang 54 juta dapat duit 1 miliar. Ya, kan seru tuh. Ya, jadi tolong jangan premanisme dalam penagihan. Ya, hilangkan budaya ini. Premanisme itu kasar, bukan cuma keras. Premanisme itu melampaui batas, bukan sekedar melanggar aturan hukum. Preman melakukan teror ketimbang menekan. Disebut teror bila sering mengancam, bukan lagi menekan, dan membuktikan ancamannya alias ada aktivitas teror. Ancaman bukan teror, Pak. Bila ancaman itu tidak merusak mental. Kalau mental orang udah kena, dia udah masuk ke rumah sakit, dan dokternya bilang dia sekarang sakit jiwa, stres, depresi, maka surat dari dokter jadi bukti. Ada visum di situ.
Teror itu tidak memberikan ruang untuk diskusi dua arah. Anda mengancam, kalau kasih konsekuensi dan dia boleh ngomong, itu bukan teror. Teror dilakukan dengan sering dan berulang. Teror juga diarahkan ke lingkungan dan populasi yang mengenal korban. Nah, ini yang dipahami. Poin nomor 3 ini yang penting. Preman lebih ke fisik atau merusak mental ketimbang cara lain yang menekan. Kolektor harusnya konsekuensi dan ancaman pidana. Ya, kita harusnya pakai nada yang rendah, tapi ancamannya gini, Pak, kalau Bapak nggak ngelakuin ini, mohon maaf Pak, Bapak bisa masuk penjara. Kenapa? Ini udah jadi bukti Pak, undang-undangnya ini Pak, penipuan kena sekian bulan. Bapak udah pakai data palsu Pak, ini bisa masuk penjara. Nah sekarang Bapak mau saya proses ke pengadilan, ya Bapak masuk penjara, saya lapor polisi, atau Bapak serahin aja unitnya. Bapak mau yang mana? Ini bukan ancaman, ini kita ngomongin fakta. Pak, kalau keluarga Bapak tahu Bapak diproses di kepolisian, malu Pak. Ini bukan ancaman, ini ngomongin konsekuensi. Tapi kalau, woi semua dengerin ini gini-gini, nah itu dia udah melakukan pencemaran. Tapi kalau cuma ngancem doang, dengan konsekuensi, tidak pakai kekerasan, agar dia bayar hutang, bukan, ya kalau Bapak kasih lebihan ke saya lah Pak, jangan cuma bayar hutangnya doang. Nah itu Anda udah kena. Karena apa? Udah ada kerugian, bayar lebih dibanding sekedar hutang. Jelas ya? Pembelajaran, direct message, text messenger seperti SMS, WhatsApp, Line bisa digunakan untuk menagih, tapi perhatikan etika penulisannya. Ya, etika penulisannya nggak boleh kasar. Media sosial harus pakai konsekuensi. Media sosial tidak bisa digunakan untuk menagih. Media sosial cuma alat bantu kita untuk ngecek dia, tracking dia, profiling dia, stalking. Tapi nggak bisa karena dibaca oleh banyak orang. Ya. Nah, dari sini kita berarti harus bisa ngebaca profiling customer. Kemarin kita udah bahas ini. Kita lihat profil dia ini, profil calon resi apa enggak. Ya, kriminalitas tinggi rendah apa enggak. Kita profiling, ini udah kita bahas di pertemuan kemarin yang bulan lalu. Lalu selanjutnya profiling itu nggak cuma tentang siapa dia. Ya, profiling juga bicara tentang lingkungannya. Nah, ini. Kalau dia pengusaha, ada profiling sipoknya. Apa itu sipok? S-nya supplier, I-nya input, P-nya proses produksi, PIC karyawan tangan kanan, output adalah O, dan customer adalah pelanggan. Nah, kita cari tahu siapa customer utama dia kalau dia pengusaha. Apa barang utama dia sehingga kita tahu komunitasnya kalau dia pengusaha. Siapa produksi karyawan tangan kanannya kalau dia pengusaha. Kalau beli input, beli barang materialnya, itu kemana dia bahan-bahan bakunya dibeli. Siapa suppliernya. Maka kalau customer yang hilang, tetap dia akan berhubungan sama sipok ini kalau dia pengusaha. Karena nggak semua supplier ngasih utang, ngasih tempo, nggak semua ngasih tempo. Ini harus Anda pahami. Ya. Lalu customer, susah banget dapetin customer, nggak bakal dilepas kalau udah dapet satu. Selanjutnya, kalau dia fixed income, maka cek reputasi perusahaan. Jabatan saat ini lama bekerja, atasannya siapa. Kita harus kenali sehingga ada apa-apa mereka ini tahu. PNS juga gitu, BUMN juga begitu, atasannya penting banget, lingkungan dia kerja penting banget. Kalau profesional cek, kalau dia lawyer, geng mana dia, kalau dokter, geng mana dia, siapa pentolannya. Dia paling takut kalau pentolannya tahu. Kalau istri, ibu rumah tangga, siapa yang nalangin hidupnya. Kalau dia simpanan, siapa yang nalangin hidupnya. Cek. Begitu dapat, kita profiling, kita tahu harus ngapain. Di sini kita bisa kasih nanti. Nah, kalau saya jadi atasan, saya ajarkan supervisor Anda kemarin, suruh nanya kepada Anda, dan Anda minta tolong ditanya biar Anda ingat. Ya, Pak, tolong tanya saya biar saya ingat. Oke, nanya gimana? Menurut kolektor, customer ini berat kemana? Menurut kolektor, dia nggak mau bayar atau dia nggak sanggup bayar? Nggak mampu bayar. Dia nggak mau, Pak. Kooperatifnya masalah, bukan nggak bisa bayar. Unit bisa diserahin kok. Coba kamu pilih, dia emosional atau harga dirinya tersinggung dulu, sehingga dia sekarang begitu. Ya. Nah, kalau dia tersinggung, yang turun harus kamu aja, atau cukup harus saya yang turun juga biar dia merasa dihargai. Oke, atau dia begitu karena terpengaruh budaya masyarakatnya. Ya lingkungannya emang tipe-tipe jagoan. Coba cari tahu kondisi masyarakatnya, kebiasaannya,
gimana isi-isi organisasi masyarakat di situ, kelompok masyarakat berpengaruh apa, siapa aja yang paling menguasai di sana. Tokohnya siapa? RT, RW, Kiai, Preman, Kades, keamanan, jeger, sesepuh, ustadz, cari tahu. Sehingga kalau masuk kita benar. Tapi kalau dia nilatnya ngemplak, nih, nggak mau bayar, malas, bandel, anggap enteng. Menurut kamu bagusnya kita pakai cara halus atau kita tegas aja sama dia? Kalau unitnya ditahan kedua, maka kita minta surat pernyataan. Lalu ajak dia untuk menemani kita ke tempat yang dia taruh barang. Lalu bilang kalau udah ditemenin, kalau udah nyampe kita ke sana, sejak itu kamu udah nggak kita tagih lagi. Padahal kita videoin pas datang dianterin. Dan kita jangan sendiri, harus punya saksi berdua. Sehingga apa? Ada apa-apa, kita aman. Ada videonya, ada saksi. Dan ada surat dokumen, itu udah dokumen, video, saksi, udah 4 itu men, saksinya kan 2. Ya, penutup. Nih teman-teman, yuk baca ini baik-baik. Kalau Anda mau nangkep orang, kalau Anda mau nagih orang, kalau minta ditanyain ini. Cara nagih itu banyak, bisa pakai gertak hukum. Bu, ini bisa masuk penjara, Bu. Bisa bikin malu. Ini baca ya metode otak kiri. Ya semua baca. Bisa bikin cemas, teror halus. Bisa bikin takut. Bisa rajin gigi. Bisa ngotot. Ya, surat peringatan. Bisa pakai surat pengacara. Pakai ajakan penerimaan barang gitu ya. Suruh gadain barang di yang lain. Atau kita pakai surat penagas penarikan. Kita mau tarik. Atau cegat di jalan. Bisa pajak wartawan, koran bermutu. Nah, gini. Saya dulu punya teman dari koran Tempo yang saya jaga hubungannya. Kerjaan dia tuh, ya kalau bahasa Anda, office boy lah. Tapi dia punya seragam karyawan Tempo. Dia punya kartu apa karyawan, ada logo Tempo, tapi nggak ada jabatannya. Cuma nama dia aja, sama nomor karyawan. Kalau saya lagi perlu nagih yang berat-berat, saya ajak dia, lu temenin gue, ntar pulang gue kasih makan lu. Ya tenang aja, ntar gue beliin voucher lu. Voucher apa? Ini 50.000, lumayan lah. Oh ya oke, cuma nemenin doang kan. Iya, ntar gue ajak lu makan pecel lele, mau gue kasih voucher kartu 50.000. Sip, kata dia. Saya datang. Saya bilang, mohon maaf bos. Saya datang bawa teman dari Tempo. Dia lihat ini ada kartu anggota. Oh jangan bawa wartawan dong mas. Dia agak tahu itu office boy. Bodoh amat, cari yang rendah-rendah yang penting punya baju anggotanya. Ya, kalau di beberapa tempat disemprot itu maksudnya dikasih peringatan yang tadi demi kepentingan umum, disemprot tuh, tempel, gitu kan. Itu kalau buat yang tagih rumah ya, kadang-kadang udah diizinkan bahwa kalau dia nggak bayar, kita boleh memasang pengumuman di properti yang tidak dibayar. Ya litigasi pakai hukum atau minta tolong kalau developer atau satpamnya di situ. Ya kita kerjasama dan kita bilang kalau nanti apa. Ya ini kalau buat orang yang properti khususnya. Tapi bisa juga pakai metode feeling. Contoh, kelinci kita main manis sehingga dia lama-lama hatinya tersentuh. Atau tikus kita berisik, bikin gigit, bikin bete, ribut, cicut-cacut, banyak rusak. Ada aja, tetangga jadi tahu, anak jadi tahu, semua jadi tahu, bete lu. Atau ular, licin berbahaya, gitu ya, bisa remuk kita. Itu apa? Pakai jebakan hukum. Surat penyerahan ke LSM, surat pernyataan yang nanti jadi surat hukum. Atau bajing, kita tunggu dia, kita intai dia, begitu loncat lengah kita tarik barangnya. Atau serigala, kita pakai profkol yang jago. Atau macan, masalah informal gitu ya. Atau singa, kita minta tolong kiai, tokoh dihormati atau disegani. Contoh, di daerah ini dihargai si kiainya. Ya udah Anda sholat subuh jadi makmum di belakang kiai, kiainya belum pulang, Anda jangan belum pulang, Anda zikir kayak apa kayak, pulang Anda senyum, cium tangan, udah gak usah ngomong. Besok datang lagi yang ketiga nanti kiai nanya, kamu tinggal di mana nak? Saya bilang, oh kita kolektor pak, saya mau masuk sini mau nagih, tapi saya takut salah, makanya saya sholat dulu di sini biar kenalan dulu. Oh ngolek siapa? Si ini pak, apa yang dikolek? Motor ini, mobil ini. Oh gitu. Yaudah ntar saya ngomongin ke orang, saya kenal kok. Yaudah kalau ada apa-apa kamu sebut nama saya aja, insya Allah aman. Begitu kayak yang udah megang kita, kan kita udah bisa pakai nama dia. Atau beruang, propam, provos, atau gajah pakai ring 1. Nah coba pikirin customer Anda semuanya, yuk pikirin. Anda mau pakai cara mana? Kalau bentok ganti yang mana?
Kalau mentok ganti yang mana. Jadi pikirin 3 langkah. Kalau ini mentok yang mana, ini mentok yang mana. Udah dapat 3, ketik. Udah. Jadi Anda nggak akan pusing. Ya. Dan setiap kunjungan pakai pulangka yang kemarin diajarin, problem, unit usaha, ya. Ini diketik sehingga akan memudahkan Anda untuk menagih. Ya, sebelum menutup saya mau cerita. Ya, sebelum menutup saya mau cerita. Ya, ada profil yang kerjaannya jaga hubungan dengan Rubasan dan dengan Dinas Perbendaharaan Kepolisian. Tujuannya cuma satu. Ya, begitu barang hilang, begitu barang nggak ada, ya. Wah, ini keren nih. Ruangannya cuma tinggal berapa komputer nih yang hidup. Ya, begitu barang hilang, barang nggak ada, dia tinggal nanya aja. Jadi kerjaan dia tuh masangin AC, benerin, pasti dia minta list barang-barang yang ditarik sama polisi. Satu Indonesia. Dapat barangnya dia cek, ini punya leasing mana aja. Lalu dia tanya leasingnya. Pak, saya dapat barang ini nih, nomor ini. Kalau Anda mau saya tarikin. Di mana lokasinya? Ada deh. Wah, gimana sih? Ada deh, kalau mau saya tarikin. Berapa biaya tariknya? Bener ya, saya usahain nih. Saya mau kerja sama dulu sama teman yang megang barangnya. Oke. Dia telepon tuh kepolisiannya. Misalnya dipegang oleh, sekarang unitnya lagi dipakai sama Kanit. Ditelepon Kanitnya. Pak, ini unit dari leasing ini dan dia mau ambil. Wah, saya udah servis, sudah ganti pepat nih. Habis berapa, Pak? 80 juta. Jadi saya harus ganti 80 juta. Ya, tambahin 5 juta lah, 85 ya, Mas. Oke. Oh, leasing. Lu mau 100 juta nggak? Bayar. Kalau lu mau 100 juta, unit lu dapat nih. Ah, gede amat. Ya, itu kan mereknya Fortuner. Timbang lu angus, mau nggak? Boleh deh. Hah? Kayak gitu kerjaan dia. Nah, ada juga yang modelnya adalah dia jaga. Jadi ada beberapa profil yang kerjanya ngejaga hubungan dengan satu kepolisian di satu daerah. Ketika kita bikin hubungan bareng kepolisiannya, gue pakai profil aja. Kenapa? Karena gue repot ngejaga polisi ini. Kalau besok balik lagi. Besok minta surat mau ada Agustus lah, mau apalah, sumbangan lah. Gue lewat profilnya sama polisi. Jadi polisinya itu dijaga sama profil untuk seluruh leasing. Ada juga yang kayak gitu. Ya, dia bisa pakai kayak gitu. Atau kita mau narik unit ke satu lingkungan. Di rumahnya tuh unitnya ada, tapi orangnya nggak ada. Rumahnya dikunci. Terus gimana ngebuka kuncinya? Orangnya nggak pernah muncul. Ya udah, beberapa teman itu cari kucing atau tikus yang mati, yang gede, lempar ke dalam. Malam-malam. Lalu bau bangkainya kenceng banget. Lalu panggil ke RT. Pak RT, saya mau nagih ke unit itu, tapi kok bau bangkai ya Pak? Saya takutnya ada mayat di dalam. Orangnya nggak keluar-keluar. RT-nya datang lihat, iya bau mayat di sini, bau bangke. Ya udah kalau gitu kita bongkar, dibongkar sama si RT-nya. Pintu udah kebongkar, unit bisa kita keluarin, dicek rumah ternyata nggak ada mayat. Oh, ini ada bangkai tikus. Tapi kan yang ngebongkar rumah bukan kita. Yang ngebongkar rumahnya si RT demi kepentingan umum. Ya udah, kita tarik unit kita. Bisa kayak gitu, Pak. Ya, ada banyak cara-cara yang kita bisa memanfaatkan, dan teman-teman yang di lapangan tuh lebih ngerti, yang senior-senior Anda. Tanya mereka aja. Jadi secara hukum kadang-kadang kita nggak usah mentokin. Cukup? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Silakan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, karena ini udahnya, tolong ya Anda pikirkan apa ide dan ilmu baru yang Anda dapatkan dari pertemuan ini. Seberapa bermanfaatkah, lalu kerjakan soal ujian ya, post testnya ya. Dari saya cukup sedemikian. Saya serahkan lagi ke Mas Agung. Silakan Mas Agung. Oke, terima kasih banyak Pak Ibun atas banyak informasi yang diberikan ya, dan juga dari Emnos, luar biasa sekali. Kita beri apresiasi yang sangat meriah yuk untuk Pak Ibun atas informasinya. Selama 2 kali ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Thank you sekali lagi Pak Ibun dan Emnos telah memberikan banyak sekali informasi yang sangat berharga. Ini nggak ada pertanyaan nih teman-teman nih. Yakin nggak ada pertanyaan? Udah lapar mereka. Jumlah videonya aja udah berkurang nih, udah kurang setengah dari pagi. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan. Sebelum kita mengakhiri, ya teman-teman bisa melihat pada kolom chat ya. Itu sudah ada
post test dan juga link evaluasi untuk mendapatkan materinya.